Halo, halo, selamat malam semua. Apa kabar? Sudah lama tidak bertemu untuk member baru ketemu minggu kemarin. Tapi kalau untuk yang lama, kita sudah lama nggak ketemu, sudah sebulan ya. Kepotong Lebaran, libur Lebaran. Pada ngikutin nggak nih perjalanan saya, Coach Johan, Coach Kunardi kemarin ke Manila? Ngikutin nggak grupnya kemarin? Masuk nggak? Grup, IG Live, Zoom? Seperti biasa setiap bulan kita akan update market gitu ya, update market bulan ini kita akan update market lagi. Seperti apa sih? Saya exciting untuk market saat ini karena koreksi dalam kemarin dan kita lihat ke depannya seperti apa. Exciting ya, karena masa-masa koreksi itu kan masa-masa kesempatan bisa dapat cuan yang lebih besar. Tapi tetap ingat dibandingkan cari cuan besar kita lebih cari risk first, profit second ya, lebih cari amankan aset ya, amankan duit daripada nyari profit. Risk first, profit second. Sudah aman baru kita naikkan asetnya kita. Gimana investasinya bulan ini? Sido kemarin sempat naik, Sido sempat naik. Mapi bulan kemarin sudah naik duluan. Bonyok, bonyok. Kemarin nggak ikut ini Pak David, ikut profit taking. Ikut profit taking sebelum Lebaran. Terlambat ya. Baru masuk. Oh, kalau baru masuk sih harusnya aman, aman. Baru masuk aman, aman. Nanti dia akan balik ya, balik. Balik. Aces, nanti kita update ya Aces ya hari ini ya, S Hardware ya. Kita update ya Bu Ika ya. Bu Setio masih sortir, pisahkan saham, invest dan trading. Yes, betul, harus dipisahkan. Invest dan trading harus dipisahkan ya, jangan disamain. Asa minus 20%, yes, itu dia. Saya happy banget ya. Asa di bawah 2000 sih, wah. Kemarin sempat di bawah 2000 sebentar, abis itu mantul lagi. Ya, exciting moment. Exciting moment. SMGR ICBP, oke ada update juga SMGR ICBP, kita ada update juga. Inco apakah rebound coach? Saat ini sih Inco rebound ya, tapi Inco saham trading ya, bukan saham invest. Sudah sempat take profit di beberapa emiten, sekarang tinggal masih merah. Oke, aman kalau gitu. Nanti profit takingnya kita masuk lagi ya di harga yang lebih rendah ya. Jadi sekarang ini masa panen merah dulu ya. Sekarang ini masa panen merah dulu ya sampai kita rebound, benar-benar rebound, jangan dead cat bounce ya. Kita baru nanti kita panen raya. Sekarang lagi merah, saatnya kita nabur benih. Bu Susan, UNVR kenapa dikeluarkan? Oke, nanti saya jelaskan di akhir ya. UNVR Wood juga nanti akan ada penjelasannya Wood, wah exciting banget Wood. Murah sekali saat ini Wood. Wah, di harga berapa kalau salah? 600 ya, 600 ya. Sempat 500 kayaknya. Goto yang masih belum balik modal, gak sempat ambil kemarin di bawah 200. Iya, ya kemarin sempat di bawah 200 terus naik ya. Udah naik 50% dari 200 kan udah 300-an. Kiranya merah cuma saya. Jangan khawatir, saya juga ada porto-porto merah ya yang memang belum profit yang masih nabur ya. Oke, 7:05 sudah 90 peserta, kita mulai ya. Tetap setia PTBHI TMG. Oh itu saham trading Pak Raya. Saya juga happy dengan PTBA TMG. Tapi itu saham trading, ingat pisahin trading dan invest. Ini kita forum invest di sini. Ini forum invest. Oke, saya akan share screen. Oke. Sudah muncul ya PowerPoint-nya ya, aman ya? Oke, mari kita mulai. So, seperti biasa, yang menganalisa market kita adalah Jason ya, yang punya datanya dan analisa. Jason sebagai head analis kita, dan bulan kemarin atau bulan lalu ya, CTS Global baru saja IPO gitu ya, dan Jason
diangkat sebagai VP, Vice President untuk makroekonomi, makro analisis, ya, analisa makro gitu ya. Dan juga update-nya adalah sekarang mereka punya budget, ya, jadi budget trading di Indonesia ditambahkan, ditambahkan sama bosnya sekitar kemarin 2 juta US dollar, ya, budgetnya dikasih 2 juta US dollar dulu. Nanti mungkin kalau ada opportunity lebih bagus dinaikin kali ya. Ini baru mulai gitu ya. So exciting moment gitu ya untuk Indonesia. Makanya kenapa mereka memutuskan invest di Indonesia ya. Trading sih, mereka lebih baik trading ya. Oke, so Jason ini dari Jason, cuman Jason memberikan biasa kan dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya dan Ci Mei kita berdua biasa menerjemahkan ya, kita biasa menerjemahkan supaya teman-teman lebih paham gitu ya. Dan hari ini saya akan bawakan tentunya dalam bahasa Indonesia gitu. Oke, judul market review hari ini adalah contagion risk mempengaruhi pasar Indonesia. Ya, kita mulai ya. So contagion risk itu apa? Jadi ini banyak ya, seperti biasa pekan banyak istilah-istilah ekonomi gitu ya, dan saya udah kasih keterangan untuk di setiap ini ya. Dan buat teman-teman yang baru jangan khawatir, teman-teman akan dapat PDF-nya gitu ya, teman-teman akan dapat PDF-nya ya, nanti yang versi bahasa Indonesia teman-teman akan dapatkan ini semua. Gitu ya. Dan rekamannya juga ada, gitu ya. Rekamannya ada PDF-nya. So contagion risk itu sebenarnya dia adalah, di kata lainnya adalah systemic risk, resiko sistemik. Dan ini adalah resiko yang akibat misalnya satu institusi ya punya kesulitan keuangan, dan kesulitan dari institusi ini karena ada hubungan keuangan juga dengan institusi yang lain sehingga berpengaruh. Jadi contagion itu kayak penularan gitu. Jadi masalahnya dari perusahaan ini nular ke yang lain. Nah, dalam kasus ini bukan hanya institusi, tapi sistem ya, terutama sistem di pasar global ya, pasar Amerika. Jadi pasar Amerika menularkan risikonya ke pasar global yang lain, termasuk ke kita Indonesia gitu. Oke, so tema besar kita bulan ini adalah inflasi. Inflasi adalah tema besar kita. Dan inflasi ini tentunya keputusannya kita harus melihat bagaimana sikap The Fed, karena itu akan mempengaruhi perilaku di pasar. Ya, akan mengaruhi perilaku di pasar. Oke, jadi saat ini likuiditas global diperketat ya. Likuiditas itu aliran duit ya, likuiditas itu duit ya. Jadi likuiditas global diperketat gitu ya. The Fed sedang berusaha, bank sentral ya, sedang berusaha untuk melawan inflasi karena inflasi sangat luar biasa tinggi gitu ya. Kemarin baru keluar juga inflasi Inggris kalau nggak salah di angka 9%. Wow, itu gede banget ya. Amerika masih sekitar 7-8% gitu ya. Jerman juga sekitar segitu. Inggris besar sekali 9%. So di sini The Fed salah dalam memprediksi inflasi. Kenapa? Karena di awal tahun ini 24 Februari 2021, The Fed itu masih memperkirakan bahwa tidak akan terjadi inflasi tinggi. Ya, mereka cuma bilang ini adalah proses recovery kita dari dari COVID. Ya, ini adalah proses recovery dari COVID. Ya, jadi sehingga inflasi harusnya masih bisa terjaga ya. Inflasi yang tinggi itu tidak mungkin terjadi. Ya, ini kata mereka di Februari ya, bulan 2, sekarang bulan 5. Hanya dalam waktu 3 bulan perubahannya besar banget gitu ya. Ya, sehingga mereka akhirnya memutuskan mau nggak mau, karena sekarang mereka salah, mereka pikir inflasi nggak akan tinggi, inflasi ternyata tinggi sekali. Ya, bukan tinggi aja tapi tinggi sekali. Gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menaikkan suku bunga, ya, menaikkan suku bunga. Kemarin 4 Mei mereka menaikkan suku bunga 50 basis poin lagi, ya, which is 0,5%, dan itu angka yang besar ya untuk suku bunga Amerika, gitu, suku bunga The Fed, gitu ya. Dan sepertinya kedepannya juga akan naik lagi, gitu ya. Dan bank sentral lain masih mengikuti The Fed, mereka juga akan menaikkan suku bunga, tapi masih tertinggal jauh. Ya, kalau teman-teman lihat di sini. Yang sebelah kiri ini adalah tingkat inflasi nih, yang ini nih. Mana? Sorry. Ya, buat teman-teman yang baru, cerna pelan-pelan ya. Memang slide makro seperti ini, angka semua, angka grafik data semua ya. Nah, ini ini adalah angka inflasi. Ya, angka inflasi besar banget, 7%, 6%, Czech Republic 12% dan seterusnya. Ya, ini angka inflasi nih. Ya, angka inflasi. Dan ini adalah
kebijakan bank sentralnya. Hike itu artinya menaikkan, cut itu ya mengurangi. Jadi semuanya merah semua rata-rata sebagian besar. Menaikkan, 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 dan rata-rata pasti yang lain juga akan mengikuti gitu ya. Nah, kita bisa lihat inflasi tinggi banget gitu ya, tinggi banget, dan bank sentral berusaha menaikkan semua, ya bank sentral semua berusaha menaikkan suku bunganya gitu. Situasinya seperti ini. Ya. Dan jadi apa yang terjadi dengan pasar saham ketika The Fed mencoba mengejar inflasi? Ya, kalau teman-teman lihat yang warna merah ini, ya yang warna merah ini adalah tingkat inflasi. Ya, yang merah ini, grafik merah ini itu adalah tingkat inflasi. Yang di bawah nih ya. Sementara yang putih yang di bawah ini itu adalah suku bunga ya, suku bunga The Fed ya. Suku bunga The Fed ya. Federal Funds Target Rate ya, Federal Funds Target Rate ya. Nah, ketika inflasi tinggi ya, yang dilakukan oleh The Fed untuk menurunkan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Yang melakukan pengetatan, menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi di sini nih ya, menaikkan suku bunga pengetatan. Dan setiap kali menaikkan suku bunga, tidak selalu, tapi sering ya, probabilitasnya sering terjadi. Ya, yang terjadi yang atas ini adalah indeks S&P 500. Ini indeks S&P 500. Ya, bursa Amerika terbesar gitu ya. Kita bisa anggap ini patokan besarnya. Nah, yang terjadi adalah market Amerika turun, down. Ya, di sini juga beberapa kali gitu ya. Kita lihat naik sebentar, habis itu turun lagi ya, turun ya. Terus ini turun baru dia mulai naik lagi. Terus mana lagi yang naik-naik yang signifikan gitu ya. Di sini juga naik, dia turun lagi gitu ya. Di sini dia coba naikin, ya habis itu oh ini pandemik ya kayaknya. Enggak 2009. Oh ini enggak. Ya benar dia turun. Ini krisis 2008 2009 gitu ya. Nah, saat ini inflasi itu tinggi banget ada di sini. Ya, dan suku bunga The Fed itu baru ada di sini. Ya, belum mengejar ya. Mereka berusaha untuk nurunin yang merah, grafik merah ini. Bayangkan kalau ini naik terus berdasarkan gambar ini, otomatis kemungkinan besar ini pasti akan turun jauh lebih dalam dari sekarang. Sekarang ini penurunannya belum dalam-dalam amat kalau kita lihat gitu. Ya. Jadi pengetatan likuiditas yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga atau kita sebutnya rate hikes dan bentuk pengetatan lainnya biasanya menyebabkan gelembung aset bubbles, meletus ya, gelembung aset meletus, pup gitu ya, dan aksi jual besar-besaran. Ya, makanya akhirnya drop. Jadi hubungannya adalah teman-teman di sini bisa lihat ya, setiap kali The Fed menaikkan suku bunga, pasar bursa Amerika turun gitu sebagian besar. Tidak selalu tapi sebagian besar. Oke, jadi kemungkinan ekonomi Amerika saat ini bisa mengalami hard landing ya. Hard landing itu kalau ini saya kasih keterangan gitu ya, maksudnya adalah perlambatan ekonomi yang besar setelah melalui periode pertumbuhan yang cepat. Jadi selama tahun 2021 kemarin, tahun kemarin, itu pertumbuhan Amerika tuh naik drastis, teman-teman ya. Itu pemulihan tercepat gitu ya setelah pandemi, mereka drastis banget. Ya, kalau teman-teman ikut sesi bulan kemarin kan juga kita sudah ceritain The Fed itu kasih cetak duit terus gitu, cetak duit terus, turunin suku bunga, cetak duit terus supaya support ekonomi terus supaya naik. Dan itu naiknya terlalu cepat gitu. Sehingga nggak aneh kalau sekarang jadi inflasi gitu kan. Nah, jadi hard landing itu terjadi perlambatan ekonomi setelah kenaikan yang cepat itu. Itu disebut hard landing. Ya, dengan kata lain resesi. Ada kemungkinan besar Amerika bisa mengalami resesi. Ya, tapi ya kita lihat nanti ya. Kita lihat. Oke. So, selain Amerika menaikkan inflasi, ternyata ada faktor lain juga yang menjadi ancaman terhadap ekonomi global. Apa itu? Yaitu China, gitu ya, China. Ya, seperti teman-teman tahu, China itu punya zero COVID policy, ya, kebijakan nol COVID. Jadi setiap kali ada COVID sedikit pun ya di satu komunitas di satu ini, mereka kan lockdown, gitu. Mereka kan lockdown. Dan itu terjadi di Shanghai. Nah, lockdown ini ternyata dampaknya internasional. Ya, seperti tahu China itu salah satu ekonomi besar ya. China, USA itu salah satu ekonomi besar ya. Ekonomi besar dunia, dua raksasa dunia. Dan China ini banyak produsen, banyak pabrik di sana. Dan juga yang lockdown saat ini adalah Shanghai, di mana Shanghai ini port itu apa ya? Pelabuhannya itu adalah pelabuhan internasional
ya, pelabuhan internasional. Sehingga ketika Shanghai lockdown, pelabuhannya tutup, apa yang terjadi? Kapal-kapal semua numpuk di situ, ya, bottleneck numpuk di situ nih. Teman-teman bisa lihat nih, kayak semut gitu loh, kayak semut gitu. Jadi terjadi kesulitan supply chain sekarang. Ya, sekarang terjadi ancaman supply chain, tantangan supply chain. Sehingga itu juga menjadi pemicu tingkat inflasi juga. Ya, buat teman-teman yang baru, kalau sebelumnya tingkat inflasi di Amerika segala macam gitu ya, ditambah dengan perang Rusia Ukraina, ya, perang Rusia Ukraina, itu menyebabkan apa? Menyebabkan inflasi naik karena faktor energi, ya. Kita tahu Rusia lah terutama ya, mereka punya batu bara, mereka punya gas, mereka punya batu bara, gas, minyak bumi, ya, oil, coal, gas, ya, natural gas. Dan tiga itu sumber energi besar gitu, dan mereka produsen besar. Nah, ketika banyak yang blok, banyak yang ini nggak, energi kita sudah kurang, ditambah lagi di blok, energi tambah kurang lagi, maka harga gas cenderung akan naik gitu. Dan itu menyebabkan inflasi juga. Gitu. Jadi udah inflasi energi, inflasi makanan, saat ini kita juga termasuk kekurangan makanan. Kayak di Sri Lanka sudah banyak yang kelaparan gitu ya. Negara-negara sudah mulai memprotek makanannya mereka sendiri, pribadi sendiri gitu ya, India juga gitu. Nah, jadi inflasi karena kekurangan energi, inflasi karena kekurangan makanan, sekarang supply chain lagi gitu, ditambah lagi supply chain. Ya, bahan baku untuk pabrik di seluruh dunia gitu ya. Makanya biaya bahan baku naik semua drastis. Nah, atas dasar itu semua, saat ini ya pasar itu menunjukkan ketidakstabilan yang meningkat gitu ya. Jadi proses ketidakstabilan yang meningkat. Everything is uncertain saat ini gitu ya. Ya karena mereka menyesuaikan dengan lingkungan yang kita sebut lingkungan inflationary. Nah, lingkungan inflationary itu apa? Itulah lingkungan yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, kita biasa singkat jadi lingkungan inflasi gitu ya. Jadi sekarang ini kondisinya kita berada di lingkungan inflasi dan sedang tidak stabil market. Ya, inflasi tinggi. Gitu ya. Nah, kita sekarang siklusnya berada di mana? Ya, kita siklusnya berada di mana? Kita sekarang siklusnya berada di sini nih, yang warna yang kotak ini nih, ya, yang sudah diwarnain kuning ini. Ya, kita berada di sini. Ya. Bank sentral berusaha meredakan inflasi dengan menaikkan suku bunga, tapi beresiko terjadi perlambatan ekonomi, bahkan mungkin resesi. Gitu ya. Nah, di dalam siklus ini apa yang terjadi? Saham dan obligasi itu turun. Saham dan obligasi itu turun. Nah, apa yang naik di siklus ini? Yang naik di siklus ini adalah komoditas. Kenapa? Karena komoditas ya itu adalah mineral berharga, ya, apalagi terutama energi. Energi itu kan mineral berharga. Sehingga ketika orang bingung, duit gua kalau gua taruh di bank itu makin lama nilainya makin kecil, ya, asetnya makin kecil. Kalau gua taruh di saham dia turun, dia rontok, duit gua malah makin habis, makin hilang. Maka tempat yang di mana aman gua nyimpen duit ada di mana? Di komoditas. Gitu. Mereka aja makanya komoditas naik di tahapan ini. Gitu ya. Saat ini. Oke. So, oleh karena itu, maka saat ini yang memimpin adalah sektor energi yang memimpin. Nah, ini adalah indeks sektor di setiap sektor ya. Yang warna hijau ini adalah sektor energi. Ini dari awal tahun 2022 ya. Awal 2022 nih Januari di sini ya, Januari. Nah, bisa lihat. Nah, yang memimpin apa? Warna hijau ini. Hijau ini adalah sektor energi ya, sektor energi. Yang lain-lain ini ada real estate, teknologi informasi, kesehatan, finansial, semuanya berada di bawah jauh, gapnya di bawah kenaikan sektor energi. Sektor energi dari awal tahun sampai April Mei ya sampai ini naik hampir 50%. Naik hampir 50%, 49%. Sementara yang lain minus. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih. Jadi karena sektor energi naik, orang-orang invest di komoditas segala macam, maka dan juga karena inflasi, karena perang ya, perang Rusia Ukraina juga memicu gitu ya, kelangkaan energi, maka harga-harga komoditas terutama yang energi itu naik drastis. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, nampaknya mereka akan tetap tinggi untuk beberapa waktu ke depan. Ya, belum ada tanda-tanda akan turun ya dalam waktu dekat gitu ya. Kalau kita lihat yang atas ini natural gas dari Eropa gitu ya, harganya sekarang udah sangat tinggi sekali, udah naik 468%, ya bayangin. Harga coal batu bara gitu ya, naiknya 389%.
Ya, ini juga natural gas, ini juga oil, minyak bumi naik 168%. Ya, so ini juga pasti ini salah satu pemicu inflasi kan, naiknya harga energi. Jadi belum ada tanda-tanda harga energi akan turun, sepertinya akan tetap tinggi gitu ya. Nah, jadi saat ini tentunya beberapa hari kemarin gitu ya, karena beberapa hari terakhir kan sempat rebound, tapi ini sebelum rebound ya, itu terjadi massive wealth destruction. Artinya apa? Orang-orang yang taruh duitnya di saham, di obligasi, rontok semua ya. Ini adalah saham nih, S&P 500 total annual return ya, lihat tuh, drop-nya jauh. Ya, kalau kita lihat harga gini mungkin bisa sekitar 30% kali ya annual return-nya gitu ya. Nah, ini juga obligasi juga rontok gitu, minus gitu ya. So, banyak orang yang nyangkut lah secara global, banyak orang yang kehilangan duit, banyak orang yang nyangkut. Ya, bahkan cryptocurrency ya, di sini Bitcoin aja minus 14% ya, year to date dari awal tahun gitu sampai sekarang. So, terjadi massive wealth destruction. Ya. Banyak orang yang kehilangan duit selama beberapa hari terakhir ya. Nggak berapa hari sih, ya selama berapa bulan lah, ya berapa bulan. Selama beberapa bulan terakhir. So, kalau kita lihat indeks ya, S&P 500 sama Nasdaq gitu ya. S&P 500 adalah 500 perusahaan terbesar di Amerika gitu ya, S&P 500 singkatan dari ya S&P 500, dan kalau Nasdaq adalah indeks perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang kelihatannya sudah turun banyak nih ya, sudah turun banyak dari atas ini sampai ke sini itu udah turun sekitar berapa nih kalau saya lihat? Sekitar 17% ya. Nah, begitu juga dengan Nasdaq dari titik tertingginya sampai ini Mei tanggal kemarin itu berapa? Tanggal 13 kayaknya nih ya. Tanggal 11 nih, Mei tanggal 11. Nasdaq itu sudah turun 28% ya. Minus 17%, minus 28%. Ya. Kelihatannya udah turun banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari gambaran besarnya, ya gambaran ini besar, dari awal titik terendah awal pandemi ya, dari waktu masa pandemi titik-titik terendah sampai ke titik tertingginya itu sebenarnya S&P 500 ini sudah naik sekitar 117%. Sudah naik 117%. Jadi dia baru turun 17% dari kenaikan 117 ya. Sementara kalau kita bicara Nasdaq itu sudah naik 142% ya, dari titik terendahnya sini ya, dari titik terendah di masa pandemi sampai ke titik tertingginya gitu. Jadi walaupun sudah turun 17, sudah turun 28, kita melihat bahwa masih ada kemungkinan besar untuk terjadi koreksi lebih dalam lagi. Gitu ya, masih ada kemungkinan besar untuk koreksi lebih dalam lagi. Ya. Nah, jadi karena banyak orang yang kerugian, banyak orang yang mengalami kerugian besar, kerugian menumpuk, maka mereka harus mengambil keuntungan dari tempat lain dong, gitu ya. Jadi terjadi penjualan besar ini menyebar ke aset-aset lain, termasuk salah satunya adalah aset cryptocurrency, gitu ya, termasuk aset cryptocurrency. Ya, kalau kita lihat kayak Bitcoin ini udah turun berapa nih? 52%, udah turun 52%, ya. Salah satu yang terkenal juga namanya Ethereum, gitu ya, sudah turun 51%, gitu. Kemarin kalau teman-teman sempat ngikutin ya Luna, salah satu cryptocurrency juga namanya Luna, itu sudah turun 99,9%. Ya, sudah jauh banget itu, literally kalau aset Anda sudah turun 99,9%, you lose money, kamu sudah nggak punya uang lagi di sana, gitu ya. Bahkan sempat ada meme gitu, sudah turun sampai $1, nggak mungkin kan turun di bawah $1, orang masuk. Dari $1 itu turun 99,9% lagi ke angka 0,0000 sekian. Tetap aja you can lose money even when the price is only $1 gitu ya. Itu salah satu resikonya di cryptocurrency gitu ya, karena bisa di bawah $1, 0,00 sekian gitu. Jadi merembet bahkan sampai ke aset-aset yang lain gitu ya. Merembet sampai ke aset-aset yang lain. Nah, so contagion risk ini tentunya sudah menyebar kemana-mana ya. Kalau kita lihat indeks di seluruh dunia ya, semuanya merah merona ya, ketika IHSG rontok dia merah merona ya, ketika S&P Nasdaq rontok mereka juga yang lain juga merah merona juga ya, turun ya, turun semua. Ini teman-teman bisa lihat ya, Nasdaq, Euro, Shanghai ya, Hang Seng, Taiwan, Nikkei Jepang ya,
PSEI Filipina, ya Indonesia juga kena kemarin itu ya. Jadi semua rontok semua gitu ya. Walaupun secara year to date waktu kemarin kita Indonesia kuat tuh. Makanya bangga kita Indonesia ya. Nah, kita bisa melihat bahwa contingency ini terlihat sangat jelas pada pelemahan pasar US ya mengarah pada penjualan pasar global. Mekanismenya biasanya US dollar menguat. Ya, biasanya US dollar menguat. Kalau kita melihat ini menguat banget nih. Ya, menguat. Ini penguatan ini sempat terjadi di 2000 berapa nih? 15, 16. Sekitar 2017 sama sebelum 2005 nih. Sebelum 2005 ini kayak 2003 nih di sini ya. Gitu ya. Oh, sejak 2002 ya, 2002. Ya, 2002, 2016 atau 17 ya, 2022. Ya. Kenapa USD menguat? Karena Amerika menaikkan suku bunga. Dia berusaha menarik likuiditas di pasar global back to Amerika gitu. Supaya ya menarik likuiditas, menurunkan inflasi. Itu poinnya mereka gitu ya. Narik likuiditas, nurunin inflasi. Nah, oleh karena itu makanya yang lain ikut kesedot duitnya gitu. Ini quotes dari Warren Buffett ya, dia bilang only when the tides go out do you discover who's been swimming naked. Jadi ketika ombaknya ketika lautan itu surut ya, surut kalau surut kan airnya berkurang gitu kan ya, bahkan sampai mungkin habis gitu ya. Baru kelihatan siapa yang sebenarnya sedang berenang telanjang gitu, sedang berenang telanjang. Maksudnya apa? Ketika likuiditas lagi kenceng-kenceng ya masuk ke dalam pasar, semua perusahaan pasti akan terangkat ya by sentiment, bahkan perusahaan gorengan, perusahaan rugi, perusahaan yang nggak bagus semua akan terangkat. Ketika likuiditas ditarik ya, so kita nggak ada airnya lagi, kelihatan tuh perusahaan-perusahaan yang rontok duluan dan perusahaan yang rontoknya dalam banget itu biasanya perusahaan-perusahaan yang belum ada untungnya, yang secara fundamental lemah gitu ya. Itu biasanya pertama kali rontok duluan, saham-saham gorengan ya itu yang pertama kali rontok duluan. Ya sehingga tahap terakhir setelah itu rontok duluan baru perusahaan-perusahaan besar yang kita bilang perusahaan raksasa, perusahaan fundamental bagus itu baru belakangan ya. Jadi ini maksudnya Warren Buffett ya. Ketika terjadi masalah ekonomi, yang pertama kali akan rontok duluan adalah perusahaan-perusahaan yang secara fundamental itu jelek sekali gitu ya. Bahkan perusahaan rugi dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman tahu indeks ARK gitu ya, punya Cathie Wood yang dia mana invest di saham-saham teknologi terutama startup yang belum untung, itu yang rontok duluan gitu. Bisa lihat indeks di situ. Nah, jadi itu gambaran secara itu ya, secara makro dulu ya, gambaran secara makro kondisi di global itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat analisa fundamental untuk pasar Amerika Serikat gitu ya. Seberapa rendah nih pasar Amerika Serikat bisa turun? How low can you go gitu ya. Nah, mari kita lihat. Saat ini valuasi saham Amerika itu belum berada di level murah menimbang resikonya. Tadi kan bilang udah turun banyak gitu ya, sudah turun banyak 17%, 20%. Tapi di awal di tahun kemarin dia naiknya tinggi 120% ya 117%. Sehingga ketika walaupun dia turun banyak, dia belum masuk ke level murahnya juga. Ya, kalau kita lihat yang atas ini S&P Index gitu ya, ini rata-rata PI-nya mereka, ya teman-teman udah belajar PI, price earning ratio untuk kita ngukur valuasi ya berdasarkan earnings-nya perusahaan dengan dibandingkan dengan harga saham gitu ya. So ini dibandingkan dengan harga indeks gitu ya. Dan di sini kita lihat nih ya, saat ini masih berada, walaupun sudah turun, masih saat ini masih berada di level apa? Di level rata-rata, di level rata-rata PI, rata-rata S&P Index. Nah, yang bawah yang Nasdaq itu bahkan yang Nasdaq belum masuk rata-rata, walaupun dia ada turun 10%, dia masih berada di atas rata-rata PI, average PI-nya gitu. Oh, so belum bisa dibilang murah juga, walaupun sudah turun gitu. Nah, jadi secara historis ada kemungkinan 68% valuasi akan berada tetap di level plus minus 1. Ini minus 1, ini plus 1 ya, anggap gitu ya, plus minus 1. Jadi secara historis 60% itu dia akan bergerak di sini gitu ya. Nah, 32%-nya di luar sini, ya itu yang sisi ekstrimnya, itu terjadi ketika pasar mengalami tekanan besar. Nah, kita saat ini belum berada di wilayah pesimis ekstrim itu. So, menurut kita yang ketika dia sudah di bawah average, ketika dia sudah berada di grafik ini, itu mungkin sudah mulai cukup murah. Tapi kalau dia bisa tembus ke sini lagi, ya berarti ini resesi parah gitu ya, terjadi resesi parah. Nah, itu pasti super murah, ya itu termasuk murah.
gitu. Jadi kita menggunakan ini untuk mengukur mahal atau murahnya ya secara indeks ya. Jadi nanti kalau mau beli saham pasti kan kita lihat satu-satu, tapi secara indeks dulu ya kondisinya saat ini gimana. Ya belum murah-murah, belum termasuk murah ya, belum masuk level murah secara indeks. Nah, balik lagi ketika kita menganalisa perusahaan, terutama S&P 500, yang kita analisa pastikan adalah profit dari perusahaan. Makanya kita selalu pakai kata earnings. Nah, di sini kita mau lihat operating margin-nya dulu. Ya, operating margin-nya. Ya. Perusahaan S&P 500, operating profit margin-nya saat ini tuh masih berada di siklus di titik tertinggi siklus, masih berada di atas rata-rata. Ya, masih di 12,2%. Walaupun turun dari 13, dari tinggi ini udah tinggi banget nih, turun ke 12 di atas rata-rata. Rata-ratanya tuh ini. Ya, berarti dia tuh masih cukup tinggi lah, ya masih bilang tinggi. Walaupun dia turun, tapi masih di atas rata-rata, gitu. Nah, dan saat ini teman-teman yang udah belajar operating profit margin, gitu ya. Jadi kalau kita bicara laporan laba rugi, di atas kan ini pendapatan ya, uang masuk gitu ya. Nah, di atas pendapatan ada apa? HPP, kurangi biaya HPP kan. Nah, pendapatan dikurangi HPP itu adalah operating profit margin, operating profit ya. Margin ini kan persentasenya, operating profit. Nah, jadi operating profit itu yang saya maksud ini. Nah, kita belajar tadi di awal bahwa saat ini terjadi inflasi sangat tinggi. Dan awalnya inflasi energi, inflasi makanan gitu ya. Dan sekarang dengan China lockdown, inflasi bahan baku gitu, inflasi bahan baku lain-lain. Sehingga HPP ini tentunya ke depannya pasti akan tertekan, akan membengkak. Sehingga OPM-nya akan tertekan sehingga masih ada ruang untuk ini kemungkinan bisa turun lagi. Jadi kalau saat ini aja indeks saat ini sudah turun di level 12,2 aja udah turun, maka nanti kalau bayangkan kalau OPM ini turun lagi apalagi di bawah rata-rata, ya kemungkinan besar pasti akan turun lagi gitu. Ya. Nah, ini kita ambil dari Aswad Damodaran ya. Kalau teman-teman tertarik nanti kita bisa share link YouTube-nya. Dia melakukan analisa skenario ya, skenario analysis ya. Jadi dia menggunakan 3 komponen, yaitu komponen earnings ya, pendapatan dari perusahaan ya, ada 3 level di sini. Earnings-nya kalau misalnya di bawah 20%, di bawah estimasi apa yang terjadi, kalau earnings-nya di bawah 10%, estimasi apa yang terjadi, dan kalau earnings-nya sesuai dengan estimasi ya, sesuai dengan estimasi, ekspektasi gitu kan, apa yang terjadi. Dan dia menggunakan 2 komponen lagi, yang satu pertama risk free rate gitu ya, dan yang kedua adalah interest rate gitu ya. Jadi ketika risk free rate di angka berapa, interest rate di angka berapa gitu ya, mereka si Aswad dengan skenario analisis memprediksi angka indeks S&P 500 akan ada di mana gitu. Jadi saat ini waktu dia bikin ini indeks itu ada di angka 4147. Nah, yang abu-abu ini itu artinya di atas indeks, ya. Yang putih ini di bawah indeks. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas gini aja, ya sekilas gini aja, kita bisa lihat bahwa yang paling banyak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kali 1, 2, 3, 4, 5. Dari 45 kemungkinan, ya 45 kemungkinan, ya dari 45 kemungkinan gitu ya. Kita lihat yang abu-abunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kemungkinan 12 kemungkinan naik dan berarti sisanya 33 kemungkinan turun. Ya. Jadi kalau kita lihat persentase aja ya dari analisis skenario ini kemungkinan untuk indeks S&P naik itu kecil sekali ya. 12 banding 33. Ya gitu. Jadi ini kita bisa melihat itu ya dari hasil analisa skenario ini gitu. So, berikutnya yang kita terus pantau itu adalah apa yang akan dilakukan The Fed. Karena apa yang dilakukan The Fed itu sangat penting, ya itu sangat penting. Itu yang akan mempengaruhi pasar global kita, gitu ya. Dan ketidakstabilan pasar saat ini menyebabkan The Fed mau nggak mau harus bertindak hawkish terhadap inflasi, gitu ya. Di sini saya ada ada dua analogi buat teman-teman yang baru yaitu hawkish dan dovish, ya hawkish dan dovish. Ini adalah dua hewan yang mencerminkan tindakan bank sentral ya. Hawkish itu diambil dari kata hawk yaitu elang gitu ya, elang hawk, dan dovish itu diambil dari kata dove, burung merpati. Ya, dari dua gambar itu tentu harusnya udah ada bayangan gitu ya. Hawk artinya elang, itu kan dia pasti akan agresif. Nah, ketika
kata hawkish ini artinya the Fed atau bank sentral akan menaikkan suku bunganya, akan berusaha untuk menarik likuiditas dari pasar. Ya, jadi dia akan agresif gitu ya. Sementara kalau kita bilang dovish, maka dia akan jadi seperti burung merpati, ya, akan seperti burung merpati. Dia akan nurunin suku bunga supaya ekonomi bisa naik, ya, ekonomi bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dia akan ngeprint duit, cetak duit, bagi-bagi duit biar orang happy gitu ya. Jadi gambarannya gitu aja, gitu ya. Hawkish itu agresif, naikin duit ya, naikin suku bunga. Dovish kebalikannya. Gitu. So, kalau kita lihat dengan terjadinya situasi saat ini, mau nggak mau the Fed pasti bersifat hawkish. Ya, nggak ada pilihan lain selain melanjutkan perlawanan menghadapi inflasi. No other choice gitu ya. Karena kalau inflasi ini dibiarkan tinggi terus, lebih tinggi lagi, oh itu bisa terjadi ya, kesulitan yang luar biasa, ya, resesi, ya, kesulitan yang luar biasa, gitu ya. Jadi yang akan dilakukan The Fed ya kita sudah bisa tebak, dia akan naikin suku bunga, mencoba untuk memperlambat ekonomi gitu ya, berharap bisa mengatasi masalah inflasi. Jadi dia berusaha untuk menurunkan demand ya, karena supply-nya kan sedikit kan, demand-nya banyak. Dia berusaha menurunkan demand. Gimana cara menurunkan demand? Narik duit dari orang. Ya, orang kalau nggak ada duit kan nggak bisa belanja gitu kan. Orang nggak ada duit nggak bisa belanja. Jadi berusaha narikin duit gitu ya, narikin duit supaya demand-nya turun. Ekonomi diperlambat ya, jadi ekonomi diperlambat. Nah, tapi itu bisa dilakukan The Fed ya, mengelola duit dan interest rate dan rate gitu ya, mengelola duit dan rates dan suku bunga gitu ya. Tapi The Fed nggak akan bisa mengatasi masalah peperangan Rusia Ukraina ya, China Taiwan yang juga lagi panas gitu kan, nggak bisa gitu kan. The Fed nggak bisa mengatasi masalah kekurangan energi ya, kita kekurangan energi, kekurangan makanan, kekurangan supply, nggak bisa ngatasi itu. Yang bisa lakukan adalah mengurangi demand-nya, permintaannya. Dengan cara apa tadi? Narikin duit, naikin suku bunga gitu ya. Nanti ketika mereka berhasil menurunkan inflasi, ya, slow down-kan ekonomi, baru mereka bisa mulai dukung pasar lagi, bersikap dovish. Dan pastinya ya sesuai kebiasaan masa lalu, cetak duit lebih banyak lagi. Dan kalau mereka cetak duit lebih banyak lagi, inflasi naik lagi, ya. Gitu. Ya, ini nanti teman bisa baca. Ini adalah artikel dari Ray Dalio. Ray Dalio adalah salah satu tokoh sukses lah ya, tokoh sukses dunia keuangan. Dia punya lembaga keuangan besar juga. Saya lupa namanya, Bridgewater ya. Satu orang hebat lah. Ini salah satu yang kita biasa selalu dengerin kata-katanya dia gitu ya. Pandangan opini-opininya dia. Ray Dalio. Bisa baca nanti. Nah, sekarang gimana dengan Indonesia? Kita udah bicara yang market luar gitu ya, market global. Sekarang kita bicara Indonesia. Ya. Jadi contagion risk ini balik lagi mempengaruhi saham-saham di Indonesia. Ya, kita affected. Ya, waktu masa Lebaran kemarin, waktu kita di Manila, kita udah ngobrol sama Jason, wah ini pasti pengaruh Indonesia nih segala macam. Tapi 2 hari terakhir sebelum Lebaran kita sempat ragu, kok naik terus ya? Kok ya, saham Indonesia naik terus ya? Ini apakah nggak terimpact? Apakah kita Indonesia secara fundamental kuat banget? Atau mungkin uang asingnya udah ditarik-tarikin gitu ya, udah nggak ada lagi di Indonesia? Indonesia jadi lokal player semua gitu ya. Dan ternyata enggak juga. Akhirnya kita terpengaruh juga ya. Kita terpengaruh juga. Ya. So kalau kita lihat seluruh wilayah ya terlihat penjualan asing besar-besaran dengan China yang terlemah gitu ya. Dan bisa lihat yang putih ini Indonesia ya sempat turun jauh juga gitu ya. Walaupun beberapa hari ini rebound gitu ya. Malaysia juga turun, Thailand ya, India, Filipina udah turun dari sebelum-sebelumnya, China yang paling parah. Turunnya udah dari kapan gini udah turun banget gitu ya. Indonesia sempat menguat kita karena kita ada komoditas kita kuat banget gitu ya. Kita komoditas kuat banget. Ya. Negara-negara lain krisis oil, krisis gas, krisis batu bara, krisis makanan. Indonesia punya semuanya. Kita punya oil, kita punya gas, kita punya apa lagi? Batu bara, coal, kita punya makanan. Ya. Tapi tetap ternyata kita nggak kebal terhadap likuiditas juga ya, penarikan likuiditas. Jadi kekuatan USD meluas gitu ya, US dollar meluas karena terjadi pengetatan likuiditas dan penurunan ekonomi global. Ya, kalau teman lihat ya, semuanya terhadap US dollar melemah ya, semuanya terhadap US dollar melemah. Ya, semua terhadap US dollar melemah. Ya, US dollar menguat di mana-mana. Dan ini adalah indikasi
pengetatan likuiditas berhasil untuk dilakukan, gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah cukup untuk menurunkan inflasi, gitu ya? Karena belum terlihat cukup, gitu. Maka kita masih menunggu nih The Fed abis ini apalagi nih, naikin lagi kah atau apalagi, gitu ya? Karena masih belum berhasil mereka, walaupun mereka sudah ngetatin masih belum berhasil. Mungkin mereka akan jauh lebih mengetatkan lagi, ya. Kita lihat nih semua semua turun ya, terhadap dolar, semua melemah terhadap dolar, nggak ada yang kebal. Hmm. Ya, dan juga kita bisa lihat terjadi penjualan asing di berbagai macam bursa ya. Bursa China, bursa India, Indonesia secara quarterly, secara 3 bulan itu ya positif. Tapi sejak bulan kemarin monthly itu mulai minus gitu ya, mulai minus, mulai ditarikin juga. Ya, cuman Jepang nih yang masuk banyak gitu, yang lainnya lemah semua, Malaysia, Filipina, Korea Selatan ya, Taiwan, Thailand ya gitu. Vietnam juga ini masih plus walaupun sedikit ya gitu. Jadi terjadi penjualan asing di berbagai macam bursa semuanya. Jadi atas dasar itu tadi semua ya, mau nggak mau saat ini Bank Sentral Asia terpaksa menaikkan suku bunga lebih awal ya. Walaupun kayak kita Indonesia secara inflasi kita belum belum tinggi-tinggi amat, secara ekonomi kita grow, tapi suka nggak suka karena ini siklus global semua segala macam ya, mau nggak mau harus naik suku bunga. Karena investor mewaspadai terjadi inflasi ini. Gitu ya. Jadi suka nggak suka, penting ini. Ya, jadi makanya di Asia kita juga terkena imbas ya. Nah, kalau kita lihat yield obligasi ya return dari obligasi Asia saat ini meningkat tajam. Jadi ini mencerminkan ketakutan inflasi. Kalau orang takutan inflasi, tarik uang dari stok, masukin ke obligasi dulu ya, yang obligasi pemerintah ya ini ya. Obligasi pemerintah yang dianggap aman, ya obligasi 10 tahun biasanya ya yang dianggap aman gitu ya untuk mengamankan asetnya minimal untuk parkir dulu gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia juga sudah naik nih. Indonesia sudah naik. Ini apa nih? Filipina, Malaysia, Thailand gitu ya. Bahkan yang paling parah adalah Amerika ya. Double. Ya, double Amerika. Nah, inflasi di Indonesia meningkat tapi masih relatif sangat rendah dibandingkan negara-negara yang lain ya. Kita berada di 3,47% ya, 3,47% di sini. Jadi sekali balik lagi sih kita kalau ngobrol sama Jason, Indonesia tuh secara fundamental tuh sebenarnya saat ini very strong ya. Tinggal kita mau tahu aja kebal nggak? Ternyata nggak kebal juga gitu ya. Nah, dengan meningkatnya yield obligasi gitu ya, return dari obligasi, momentum laba harus berlanjut agar terjadi peningkatan di saham. Jadi supaya bikin orang interest untuk invest kembali di saham, apa yang harus dilakukan? Ya, perusahaan itu harus punya laba melebihi ya nilai obligasi itu. Jadi kalau anggap obligasi itu sebagai sebuah investasi yang aman, ya yang aman, maka saham itu kan ada resiko. Maka kalau saya mau invest di saham yang lebih ada resiko, saham ini harus memberikan return jauh lebih dari obligasi dong. Ya, harus lebih obligasi. Jadi baru kalau ketika itu terjadi, jadi ketika ada pembukuan EPS-nya meningkat segala macam, nah market ya kita melihat market pasti akan masuk lagi ke situ. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini yang atas ini EPS indeks Indonesia ya. Yang bawah ini PE-nya, ini earn per share, ini price earning ratio-nya. Ya, EPS udah naik 36% dari level pra-pandemi. Ini pra-pandemi ya. Terus pandemi turun. Nah, sekarang dia naik lagi bahkan sudah melebihi level sebelum pandemi ya. 36% di atas level sebelum pandemi. Ya, mungkin ada resiko penurunan jika momentum ekonomi berkurang ya. Nah, konsensus mengharapkan pertumbuhan IPS itu 8% pada tahun 2022 dan 23% pada tahun 2003. Jadi kalau ini bisa terjadi, ya pertumbuhan ini bisa terjadi, maka kita melihat market pasti akan excited untuk masuk ke Indonesia, gitu ya. Nah, mari kita lihat untuk valuasi dari sisi PI-nya. Ya, Indonesia sebenarnya sudah ya mempertimbangkan kenaikan suku bunga, maka price earning yang wajar mungkin berada di level rata-rata histori yaitu 16,3 ya rata-rata di sini. 16,3 ya. Valuasi multiples yaitu PE ya akan yang sangat murah berada di level 14,35 ya sekitar sini nih. Ya di range antara standar deviasi -1 sini
ya, yaitu 14% dari harga hari ini. Ya, hari ini itu sekitar 13 Mei. Ada waktu di indeks 13 Mei. Ya. Jadi dengan asumsi bahwa per 16,3 nilai wajar dan estimasi EPS konsensus sebesar 427 untuk 2022, ini yang diharapkan oleh market ya, dan 525 diharapkan market terjadi di 2023. Kalau ini masuk, market excited untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi berarti nilai wajar untuk indeks itu berada di level 6.960. IHSG nilai wajar itu ada di sini. Ya, untuk tahun 2022 dan 8.500 untuk tahun 2023. Ya, nilai wajar ini IHSG. Oke. So, kita lihat PDB Indonesia. PDB ini kan adalah produk domestik bruto, artinya adalah ekonomi Indonesia, ya. Nah, di tahun 2021 kemarin, PDB Indonesia itu ditutup pada level all time high, tertinggi sepanjang waktu, ya. Terlihat jadi ini momentumnya sebenarnya bagus banget. Ya, kalau kita lihat tahun 2020 pandemi, ekonomi kita turun, ya udah pasti. Resesi kan kita kan kemarin kan, ekonomi kita turun, gitu ya. Tapi di tahun 2021 dia sudah naik, bahkan naiknya sudah melebihi sebelum pandemi, gitu ya, sudah melebihi sebelum pandemi, all time high. Jadi sebenarnya ini something good gitu. Ya, Indonesia menjadi leading country untuk ASEAN, gitu ya, menjadi leading country untuk ASEAN, gitu. Jadi ini bagus banget sebenarnya, gitu, pertumbuhannya. Apalagi ditambah kemarin ini kita habis menjadi presidensi untuk G20. Jadi posisi kita, posisi politik negara kita di G20 itu menjadi sangat kuat banget sebenarnya, gitu ya. Jadi mudahan banyak terjadi deal-deal bagus di sana untuk memperkuat ekonomi kita lagi, sehingga banyak invest lagi masuk ke Indonesia. Nah, dan PDB kemarin kita di 2021 ini juga happy banget gitu ya. Jadi yang paling kuat pemulihan PDB kita itu dipimpin oleh ekspor sebenarnya ya, oleh sektor ekspor. Dan bisa lihat di sini export of goods and service. Oh, ini mulai dari 2021 terus kuartal 3 2021, 4. Jadi ekspor kita nih kirim keluar ini kuat banget gitu. Ini yang membuat PDB kita strong, kuat. Nah, dari sekian banyak ini semuanya lihat nih, positif-positif. Dari negatif 2020 negatif semuanya sudah balik positif semua. Gitu ya. Yang negatif cuma government consumption aja yang berkurang. Ya, gitu. Nah, jadi PDB kita bagus banget gitu ya. Pertumbuhannya juga bagus gitu ya. Dan konsumsi ya, telah menjadi pendorong terbesar, telah meningkat dari pertumbuhan 1+1% di sini kuartal 3 ya, menjadi sekarang plus 4%, ya, sudah mendekati angka pra pandemi ya, sudah mendekati angka pra pandemi. Pra pandemi kan di angka 5 gitu ya. Jadi level PDB kita juga sudah masuk di sebelum pandemi ini ya. Ini. Gitu. So dilihat dari ini ekonomi kita saat ini kuat banget ya, kita kuat. Oke, jadi ekspor bertanggung jawab 60% pertumbuhan PDB di kuartal pertama 2022. Nah, tetap akan ada kekhawatiran investor. Nah, gimana kalau ledakan ekspor dapat terus berlanjut? Ya, jika ekonomi global mengalami perlambatan yang dalam. Ya, jadi ledakan ekspor ini akan lanjut terus nggak nih? Sementara negara-negara lain itu mengalami perlambatan semua gitu, slow down semua gitu. Ini pertanyaan pertama. Dan kalau misalnya ledakan ini bisa terus berlanjut gitu ya, dan harga komoditas juga tetap tinggi, gimana cara pemerintah melindungi ekonomi domestik dari meningkatnya risiko stagflasi global? Ya karena di global terjadi stagflasi. Stagflasi itu apa? Ekonominya menurun, ekonominya melemah, tapi harga-harga inflasi tinggi, stagflasi gitu ya. Nah, selama ini pemerintah menggunakan kontrol harga dan ekspor, ya proteksionisme gitu ya. Jadi harga-harga dikendalikan, kayak kemarin minyak goreng dibatasi 14.000 gitu ya. Nggak boleh CPO, nggak boleh ekspor, batu bara nggak boleh ekspor gitu kan. Nah, sebenarnya ketika itu terjadi malah memperburuk inflasi. Artinya apa? Supply-nya kan pasti jadinya turun kan. Sehingga apa? Inflasinya naik, harganya naik gitu. Ya, jadi mempengaruhi gitu. Nah, cara yang lebih masuk akal adalah mencabut pembatasan ekspor dan memberlakukan pajak progresif terhadap sektor yang naik itu untuk mendanai program sosial untuk melindungi konsumen dari inflasi.
Jadi biarkan aja perusahaan-perusahaan itu ekspor keluar dengan harga tinggi, tapi kasih pajak progresif yang lebih besar. Nah, jadi dapat duit lebih banyak pemerintah. Nah, duit yang lebih banyak ini bisa dipakai untuk melindungi konsumen dari inflasi Indonesia, gitu. Jadi itu cara yang lebih masuk akal, gitu ya. Tapi kemarin kalau saya lihat dari interview Bu Sri Mulyani, sepertinya nampaknya mereka memang selama masa pandemi kemarin dan sampai sekarang mereka memang banyak merevisi perpajakan di Indonesia untuk memperkuat income dari pemerintah punya, gitu ya, untuk supaya bisa support ke program-program yang lain. Jadi mungkin sepertinya akan ada arah ke sana, gitu ya. Pajak kita ini sudah naik 11% PPN kita, gitu. Jadi ini ya untuk market Indonesia, review untuk market Indonesia. Oke, terakhir, sekarang kita masuk ke update tabel HBC Investing, gitu ya. Oke, so strategi investing. Lebih dari 1 bulan kemarin kita udah ngajak teman-teman para investor untuk melakukan top slice. Top slice itu profit taking sebagian ya. Untuk saham-saham yang sudah profit minimal 5% dan simpan cash 30% di portofolio. Soalnya kita melihat ada peningkatan risiko di pasar global ya, sehingga ada kemungkinan besar terjadi koreksi dan benar terjadi koreksi. Dan saat ini indeks kita sudah mulai perlahan-lahan naik lagi ya, beberapa hari terakhir sudah mulai naik lagi. Tapi tetap kita juga masih dibayang-bayangi oleh koreksi global karena tadi kita lihat datanya di luar sana nampaknya koreksi itu belum berakhir. Kita belum berakhir. Nah, di Indonesia yang awalnya kita pikir kuat gitu ya, kita pikir kuat, sepertinya juga akan terpengaruh bila terjadi koreksi lanjutan. Ya, karena kalau balik lagi nih, kamu punya punya 5 cabang ya, kamu punya 5 cabang, kamu punya toko punya 5 cabang. Kalau 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, eee, rugi, terus ada 1 cabang yang profit gitu ya, apa yang kamu lakukan? Yang ini pasti kan akan kamu subsidi kan, kamu ambil keuntungan dari sini, kamu subsidi yang lain. Nah, begitu juga dengan ini, berarti otomatis dia akan mengambil profit taking di negara lain yang kuat gitu ya, untuk mensubsidi kerugiannya dia, gitu. Makanya inilah imbas dari koreksi kita, gitu ya. Dan dari saat waktu kita bilang teman-teman suruh profit taking, itu saat ini indeks sudah koreksi 10% dari puncaknya. Ini waktu slide ini dibikin ya. Kalau sekarang sih kan sudah naik. Sekarang sudah naik gitu ya. Jadi silakan tetap jaga 30% cash untuk saat ini karena kita melihat sepertinya koreksi akan terjadi lagi ya. Tapi balik lagi kita tidak bisa menerawang pasti akan terjadi koreksi atau enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak terjadi koreksi sehingga kita bisa invest dengan happy naik terus gitu ya, mudah-mudahan. Tapi seandainya memang betul terjadi koreksi kembali, Anda punya cash cadangan untuk bisa masuk di harga bawah ya. Prediksi dari Jason adalah jika IHSG mencapai area 6.000 sampai 6.300, nah ini teman-teman bisa mulai agresif untuk investasinya. Gitu ya. Oke, so kita update dari tabel list favorit ya, ada beberapa update. Update yang pertama itu ASA ya. ASA kita lihat teman-teman kan banyak yang ini udah turun 20% nih, udah turun nih, gimana nih kita jual nggak gitu ya. Nah, kita mau bilang gini, momentum keuntungan perusahaan tuh masih terus berlanjut, kontribusi dari Antar Aja. Antar Aja itu di tahun 2020 kemarin tuh udah break even point teman-teman. Sehingga ya sejak akhir 2020, 2021, 2022 ini yang diberikan oleh Antar Aja itu sudah net profit. Jadi udah nyumbang. Sementara porsi sumbangan mereka juga nggak kecil, gede, gede banget gitu ya. Jadi harga saham sedang mengalami penurunan sekarang ini karena banyak investor yang keluar dari saham-saham teknologi di luar negeri imbas ke Indonesia juga gitu ya. Di mana saham-saham teknologi itu kan belum ada yang profit ya, masih melakukan kerugian. Cuman ASA yang membukukan keuntungan saat ini gitu ya. Jadi secara fundamental still intact gitu ya. Perusahaan masih sangat bagus, kita optimis dia masih akan terus bertumbuh ya. Bahkan nggak cuma di Indonesia aja, dia akan masuk ke negara tetangga kita gitu kan, masuk ke negara tetangga kita. Gitu ya, akan ekspansi ke luar negeri gitu ya. So, ASA ya still intact, still favorit ya, ASA still favorit. Goto, Goto saya dan Jason kita excited gitu ya karena ini menurut kita perusahaan teknologi terbesar di Indonesia saat ini dengan portofolio yang beragam. Dia punya on demand service untuk Gojek-nya gitu ya.
dia punya e-commerce-nya ya dengan Tokopedia, dan dia juga punya fintech-nya dengan Goto Financials gitu ya. Jadi ini secara portofolio bagus gitu ya. Dan juga saat ini kan Goto yang terbesar di Indonesia. Cuman kita nggak sarankan waktu IPO segala macam karena it's expensive gitu, it's mahal gitu ya. Dan saat ini kita masih mempelajari lah pergerakan harganya seperti apa dan harga wajarnya itu berapa gitu ya. Kita masih proses mempelajari lebih lanjut. Karena balik lagi sebelum kita bisa masukkan itu ke tabel investing, karena tabel investing nomor satu yang kita prioritaskan adalah resiko ya. Kita mau mengamankan resiko teman-teman, mau memperkecil resiko teman-teman gitu. Itu tuh prioritas utamanya kita gitu ya. Sehingga makanya kita masih beberapa hal yang kita tetap harus pelajarin dari pergerakan harganya ya. Tapi mudah-mudahan segera bisa dapat cocok masuk ya, kita sudah bisa kasih ya rekomendasi untuk Goto ini nanti. Untuk saat ini masih wait and see gitu ya. Nah, kedua, saham CTRA dan saham Ace Hardware gitu ya, Ciputra dan Ace Hardware, kita keluarkan dari list favorit, tapi masih ada di dalam tabel investing. Cuman kita turunin aja dari tadi favorit menjadi buy gitu ya, jadi buy gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat CTRA gitu ya alasannya, terjadi kenaikan biaya material yang sangat tinggi hari ini ya. Tadi kan udah bicara tentang supply chain di China gitu ya, energi gitu ya, sehingga biaya HPP-nya, biaya input dari CTRA itu tinggi. Jadi dia akan menekan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek. Ya, walaupun hal ini bersifat sementara, tapi kita belum melihat kapan harga akan kembali normal. Jadi daripada kita menunggu mewanti-wanti nanti kelamaan berada di bawah gitu ya, kelamaan ya, mendingan kita masuk beli di saham yang lain aja ya, beli saham yang lain, favoritnya yang lain aja gitu. Karena kita lihat favorit ini kan yang kecenderungan untuk pergerakannya bisa lebih cepat ya, kita melihatkan gitu kan. Atau yang bagus banget dan masih murah banget gitu ya, bagus banget dan murah banget gitu ya. Jadi ini. Dan teman-teman sebagian juga ada yang nanya, "Coach, CTRA dikeluarin kenapa Pewon enggak?" gitu loh. Kenapa Pewon masih favorit? Bisnis modelnya berbeda. Pewon itu kalau kita bicara bisnis model, dia lebih berat, lebih banyak itu duitnya masuk itu dari sewa. Sewa office, sewa mall, lebih titik beratnya di sana gitu ya. Aces juga ada mall, Ciputra juga ada mall, tapi lebih besarnya Ciputra itu adalah bangun jual, komersil, bangun jual ya. Sementara kalau Pewon lebih titik beratnya tuh dari sewanya, office sama mall. Sehingga itu beda bisnis modelnya gitu ya. Gitu, itu jadi bedanya Pewon sama CTRA. Oke. Nah, sekarang kita bicara S Hardware gitu ya. S Hardware selama lockdown kemarin ya perusahaan mengalami penurunan sales ya. Pandemi, orang nggak bisa ke mall, orang nggak bisa ini, sementara S Hardware banyak di mall walaupun ada di luar juga, tapi orang juga nggak kemana-mana, di rumah aja, penjualannya itu menurun ya, penjualan menurun. Nah, kita menunggu kapan dia akan balik arah gitu ya, kapan dia akan balik arah, kapan penjualannya akan naik lagi. Dan sebenarnya kita quite happy dengan laporan keuangan di kuartal 4 tahun kemarin. Karena itu mencatatkan kenaikan yang lumayan gitu ya. Tapi ternyata di kuartal 1 ini perusahaan kena dampak dari masalah supply chain dan logistik dunia. Sehingga ya balik terhimpit lagi. Jadi baru keluar dari satu masalah, kena masalah baru lagi. Jadi sama seperti CTRA, walaupun bersifat sementara, kita belum tahu kapan masalah ini akan selesai. Jadi daripada kita nunggu lama, mendingan kita invest di tempat lain dulu aja. Gitu. Nanti ketika masalahnya sudah bagus, sudah pulih kembali, kondisinya sudah bagus lagi, ya kita bisa masuk lagi gitu. Jadi santai aja, kita nanti bisa masuk lagi setelah dia kondisinya sudah pulih, sudah bagus lagi. Gitu ya. Oke, seputar Ciputra dan Ace, yang punya keep aja, betul. Kita nggak suruh jual kok, keep aja, ya. Still intact gitu ya. Selama masih dia di bawah BPP, still intact dia ya. Belum cabut lagi. Jadi nggak perlu dijual rugi ya Bu Elvi. Oke, sekarang kita lihat saham-saham yang di bulan kemarin itu statusnya hold, ya statusnya hold. Sekarang berubah menjadi buy, gitu ya. Nah, kalau kemarin hold karena kita sama seperti S Hardware dan
CTRA ya statusnya karena mereka kemarin ini masalah ya lingkungan bisnisnya nggak terlalu bagus ya. Harga-harga inputnya naik semua, harga bahan bakunya naik semua gitu ya. CPO naik tinggi dan sebagainya. Coal naik tinggi gitu ya sehingga menghimpit marginnya mereka. Tapi kita melihat perusahaan-perusahaan ini sudah melakukan manuver mengatasi masalah itu, beberapa kayak ICBP, Mayora sudah naikin harga gitu ya, sudah transfer kenaikan harga input ke customer gitu ya, sehingga mereka sudah melakukan manuver lah. Dan jadi kita lihat kemungkinan besar walaupun harga komoditas kayak CPO, gandum, batu bara itu naik dan kemungkinan besar akan tetap naik ya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia sudah menaikkan harga jual dari produknya ya, sudah transfer ke customer gitu ya. Nah, namun karena mereka ini memiliki posisi yang kuat dalam industrinya, ya Indofood kita bicara Indofood kuat di industrinya dibanding kompetitor, semen Gresik juga sama, semen Indonesia juga sama gitu ya. Mereka punya pricing power, ya mereka punya pricing power. Ya. Jadi kita merubah status hold menjadi buy ya untuk ICBP, Mayora dan semen Indonesia. Namun kita turunin estimasi harga wajarnya TP-nya untuk masukin faktor risiko ya bila tekanan margin keuntungan terus berlanjut. Karena tetap ada resiko nih kenaikan harga input akan nekan margin keuntungan. Ya, gitu. Jadi tetap ada risiko. Jadi TP-nya kita turunin. Oke. Nah, ini juga jadi di tabel kali ini, di update kali ini ada satu saham yang kita keluarkan dari list ya. Jadi ini tidak keluar dari list favorit ke buy tapi benar-benar keluar dari list. Artinya kita benar-benar udah nggak rekomendasi lagi gitu ya. Yaitu Unilever ya. Kenapa? Karena kita melihat tantangan ekonomi makro yang dihadapi oleh perusahaan. Awalnya mereka terkena dampak pandemi ya, penjualan menurun, PSBB, lockdown gitu kan, penjualan menurun. Terus kemudian mereka kena yang namanya kenaikan CPO, bahan baku mereka. Yang CPO-nya all time high, ya bahan bakunya naik sehingga operating marginnya ya mengecil, ya terhimpit. Nah, terus saat ini juga mereka punya isu-isu lain ya, spesifik internally gitu ya. Seperti ya lemahnya perlindungan kepada pemegang saham minoritas ya kita lah. Mereka membayar royalti ke perusahaan induk tuh gede banget gitu ya. Teman-teman mungkin udah pernah baca salah satu riset ya dari yang perusahaan Indonesia juga gitu kan yang sempat heboh gitu ya. Ya, yang judulnya UNVR delisting aja atau apa ya waktu itu ya. Go private ya, Go private kalau nggak salah. Dan sehingga saat ini juga kita lihat pangsa pasarnya mereka, market share mereka di kategori utama mereka juga mengalami penurunan. Sehingga posisi kompetisi di pasar mereka juga sekarang sudah mulai goyang. Dan kita lihat sekarang lebih banyak eh, produk-produk lokal Indonesia ya yang mulai muncul ya, yang mulai menguat gitu ya, yang mulai ngambil market share-nya mereka gitu. Jadi kita lihat kita kuat happy, harga Unilever lagi naik-naiknya, kita belum tahu itu sebabkan apa. Kalau hari ini saya lihat asing banyak yang beli gitu ya. Tapi saya di satu sisi juga agak khawatir kalau asing banyak beli, nanti terjadi koreksi, apa yang terjadi ya pasti ditarik lagi gitu kan, profit taking lagi gitu mereka, gitu ya, ditarik lagi. Jadi ya juga kemarin muncul berita direksinya juga 2 resign, satu memang pindah ke Unilever lain dan satu tanpa alasan yang jelas ya, walaupun bukan direktur utama, tapi masuk direksi gitu kan. Jadi rekomendasi kita di saat market harga sahamnya lagi naik-naiknya ini ya, rekomendasi kita buat teman-teman jual ya, benar-benar jual. Beberapa pilihan Anda bisa jual langsung semuanya gitu ya di harga sekarang. Sekarang kalau nggak salah hari ini di 5.100 atau mungkin Anda bisa jual bertahap, mungkin nanti dia akan naik lagi gitu ya. Atau itu pilihan balik lagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga mau pantau keras setiap hari pergerakan harganya gitu ya. Kalau naik terus ditahan, begitu turun dijual, itu bebas. Balik lagi pilihan lagi ke teman-teman. Yang pasti kita merekomendasikan untuk jual dan pindahkan investasi Anda ke saham yang lain yang lebih menjanjikan gitu ya. Kita masih punya sektor-sektor lain yang saham favorit lain kok yang lebih menjanjikan gitu. Jadi ini untuk Unilever. Larangan ekspor CPO dicabut kemarin. Yes, betul Pak. Makanya saham CPO hari ini banyak yang naik. AALI, ya ALLI, GZCO, apalagi LSIP, wah naik semua. Saya happy dengan pilihan saham trading kita.
Dan itu juga yang nanti di belakang ya, di belakang. Oke, komentar terakhir ya, komentar terakhir. Jadi ada 2 yang mau kita angkat juga, 2 saham juga mau kita angkat, tapi ini bukan saham favorit, tapi kalau buat teman-teman yang semua saham favorit sudah dibeli, terus masih punya uang ekstra untuk nambah, 2 saham ini bisa jadi pertimbangan. 2 saham ini bisa jadi pertimbangan, yaitu saham Wood dan Prodia. Prodia buat teman-teman yang baru, kita sudah pernah melakukan emiten review, nanti tinggal minta lagi ke admin video rekamannya ya. Kita sebenarnya HBC lagi bikin website gitu ya, supaya nanti kita bisa taruh semua video-video emiten review kita, market review ini di situ. Jadi teman-teman bisa nonton semuanya ya. Tunggu aja sampai websitenya jadi. Ya. Untuk sampai ini minta dulu ke admin ya kalau butuh pengen nonton tentang Prodia, emiten review Prodia. Oke, kita mulai dari Wood ya. Wood penjualan tahun 2021 kemarin naik 85% dan net income-nya naik 70%. Ini bagus banget ya, bagus banget ya. Net margin-nya ya turun sedikit dari 10 jadi 9,9%. Ya, dikit banget. Ya, cuma 0,8%. Ya, padahal menghadapi isu logistik dan bahan baku ya yang juga dialamin oleh perusahaan manufaktur lain gitu ya. Nah, pendapatan mereka sekarang ini paling besar itu ada ekspor ke Amerika. Wood ini perusahaan ini ya, furniture kayu gitu ya. 90% total sales mereka ekspor ke Amerika gitu ya. Dan mereka pangsa pasaran ini naik karena ya kita tahu China sama Amerika kan lagi perang dagang gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan China itu banyak kena tarif yang gede gitu ya, kena tarif yang gede. Sehingga kita Indonesia aman, nggak kena tarif yang gede, kita diunggulkan, Wood diunggulkan, gitu ya, Wood diunggulkan dari sisi pricing. Jadi makanya market share mereka naik ya di Amerika gitu. Ngambil market share-nya perusahaan China gitu. Nah, saat ini harga sahamnya turun, kemarin ini sempat turun karena kekhawatiran perlambatan pasar perumahan di Amerika akibat kenaikan suku bunga. Karena balik lagi market dia 91% Amrik, ingat nih itu ya. Berarti sangat pengaruh dengan kondisi Amrik. Dan itu mungkin bisa terjadi, betul kan kita juga memprediksikan Amerika akan resesi, Amerika akan kemungkinan ya kita nggak bilang pasti ya, kemungkinan akan slow down, inflasi tinggi sudah pasti itu ya sudah terlihat gitu ya. Tapi kemungkinan itu juga akan terjadi sementara ya, sementara. Jadi mungkin nggak sekarang, mungkin kita nunggu gitu ya, nunggu dulu lihat ekonomi kayak gimana gitu ya. Jadi saat ini Wood diperdagangkan murah gitu ya, sekitar 6 kali PE gitu ya. Biaya bahan bakunya mereka juga terjaga gitu ya, biaya inputnya mereka terjaga. Kenapa? Karena mereka punya aset perhutanan sendiri ya, integrasi vertikal. Jadi secara input cost mereka aman gitu ya. Jadi secara margin mereka bisa besar gitu ya. Lumayan 10 jadi 10% gitu. Jadi ini Wood bisa jadi satu pilihan gitu ya. Cuman tetap pertimbangkan faktor Amerika juga gitu ya. Prodia ya, kita juga quite happy dengan Prodia karena sektor kesehatan gitu ya. Kesehatan tuh nggak melulu sektor kesehatan tuh nggak melulu rumah sakit. Kita juga ada pilihan rumah sakit yaitu Mika. Mika juga quite good gitu ya, kita quite happy. Cuma alternatif dari Mika adalah Prodia gitu ya, alternatif Mika Prodia. Mika juga berapa hari ini sempat naik ya harganya ya karena itu quite good perusahaannya. Jadi kalau kita bicara Prodia, pendapatan di kuartal pertama 2022 itu mengalami penurunan. Ya, jadi banyak orang khawatir kan pendapatannya turun gitu ya. Nah, tapi perlu kita tahu itu karena baseline-nya tahun lalu ya kuartal 1 2021 itu pendapatan naik sangat signifikan ya. Tahun lalu itu pendapatannya dia naik sangat signifikan ya tahun lalu. Karena apa? Karena pandemi gitu ya, pandemi. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya jadinya tahun ini jadi nurun gitu. Tapi kalau dibandingkan dari baseline yang sebelum pandemi, ya itu ada peningkatan. Nah, investor saat ini berhati-hati terhadap Prodia karena pandemi mulai berkurang, ya pasti otomatis akan menurun. Cuman perlu teman-teman ketahui adalah Prodia saat ini masih market leader di Indonesia. Dia masih market leader, dia masih nomor 1 untuk lab ya, untuk perusahaan lab di Indonesia. Nah, jadi pertimbangan juga pasar kesehatan di Indonesia per tahun itu tumbuh 6-7%. Dan pasar kesehatan digital bertumbuh 60% per tahun. Ini data menurut Statista ya. Jadi ini bisa menjadi pendorong jangka panjang yang sangat baik. Jadi kalau kita bicara Wood, kita bicara Prodia, ini bukan short term ya, kita bicara jangka panjang, invest untuk jangka panjang gitu ya. Dan saham ini saat ini juga diperdagangkan
cukup murah, gitu ya, cukup murah, gitu. Nah, ini update, market update. Nah, oke. Nah, ini jadi saat ini kita punya 7 ya, 7 saham favorit. Ada Bank BCA, Bank BRI, ada Pakuwon, MAPI, Astra Internasional, Sido muncul dan ASA ya, ASA. So 7 ini adalah favorit kita. BCA, BBRI nggak bisa ya udah pastilah itu 2 perusahaan perbankan paling gede di Indonesia saat ini. Dan kebetulan 2 perusahaan ini tidak bersaing. Bahkan kalau menurut saya punya dua-duanya. Bahkan menurut saya, oh enggak, BCA kemarin saya baru profit taking habis. Ya pokoknya 2 ini bagus lah, saya happy, saya kuat happy lah ya. Saya nunggu entry point lagi untuk masuk BCA lagi gitu. BCA fokus di perkotaan, marketnya kalangan menengah ke atas gitu ya, kalangan menengah ke atas, perkotaan gitu ya, ATM di mana-mana, semua orang udah tahu lah BCA ya. Perusahaan gede gitu ya. BBRI fokusnya kemana? Fokus dia adalah ke daerah-daerah. Ya, dia adalah pemerintah menunjuk BBRI untuk fokus ke ultra mikro. Ya, kalau zaman dulu ada istilah UKM, usaha kecil menengah, terus muncul UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, sekarang muncul lage ultra mikro ya. Jadi BBRI ditunjuk untuk menjadi head of urusan ultra mikro UKM di Indonesia. Gitu. Jadi dia akan ke daerah-daerah ya, marketnya adalah menengah ke bawah gitu ya, market menengah. Jadi BCA BBRI ini menurut saya komplementari ya, dua bisnisnya ya. Pakuwon tadi saya udah cerita, Pakuwon bisnis modelnya lebih banyak dari office rent dan mall rent. Jadi kalau misalnya mallnya Pakuwon sudah mulai bertumbuh lagi, terutama Surabaya ya, udah mulai bertumbuh lagi, ya ini pasti akan terdampak gitu ya. MAPI juga ini belanja barang-barang brand ya, barang-barang konsumer gitu ya. Terus juga sekarang dia punya MAPB, makanan ya, makanan. Jadi hampir semua brand yang ada di mall itu punya MAPI. Jadi kalau orang udah mulai belanja segala macam ya, MAPI ini masuk bagus gitu ya. Astra Internasional itu termasuk yang saya akan rekomendasikan ya. Kalau teman-teman pilih ya, pilih Astra. Astra kita tahu Astra itu perusahaan bagus banget gitu ya. Melahirkan banyak profesional-profesional yang luar biasa, yang kompeten di bidangnya gitu ya. Dan juga Astra ini bukan hanya sekedar jual beli mobil, ya itu salah satu bisnis utamanya, jual beli mobil ya Astra, punya pabrik, mobil, motor dan sebagainya. Tapi dia juga punya banyak anak perusahaan, ya dan salah satunya adalah di dalamnya adalah namanya AALI, yaitu perusahaan sawit, ya yang dimana saat ini perusahaan sawit juga lagi bagus-bagusnya, ya lagi harganya lagi naik, makanya sahamnya juga ikut naik. Jadi otomatis ASI juga pasti akan terkena dampak secara nggak langsung gitu ya, secara nggak langsung. Tapi di luar itu ASI juga udah bagus kok, di luar dia punya ALI gitu ya. Sido muncul, orang pinjam tol angin ya, ini juga good, dia sudah ekspor ke luar negeri ya, masuk ke industri kesehatan gitu ya, kesehatan tradisional. ASA juga tadi sudah ngomong gitu. Jadi ini 7 saham favorit kita ya. Yang kita keluarkan adalah Ace, Software, dan Cetera. Gitu. Oke, jadi ini list saham lain. Kalau teman-teman punya ekstra uang, masih punya ekstra uang, teman-teman mau masuk ke sektor yang lain gitu ya, pilihan saham yang lain, ini ada beberapa pilihan yang lainnya bisa ini ya. Kecuali Unilever yang kita sudah keluarkan dari list, ya rekomendasi kita jual, ya rekomendasi kita jual. Kan bahkan ketika list ini dibuat harga Unilever 3.400, sekarang 5.100. Oh, lumayan tuh. Ya, lumayan. Terus ada beberapa ini yang ditandain, ini kita membuat revisi ya, revisi untuk target price ya. Revisi target price kita turunin. Ya ini kita turunin semua kecuali Telkom. Telkom kita naikin dari 4.500 jadi 5.500. Yang lainnya kita turunin gitu ya, karena ada resiko inflasi dan sebagainya. Kalau Telkom memang karena dia perusahaan bagus lah ya, Telkom. Itu kesimpulan terakhir. Ini kesimpulan. Jadi pertama, likuiditas global mengetat karena bank sentral sedang melawan inflasi. Inflasi terus meningkat dan perang memperburuk keadaan, ya, perang memperburuk, inflasi terus naik. Masalah supply chain juga meningkat akibat dari kebijakan zero COVID di China.
Bank sentral mengejar dengan pengetatan moneter dan siklus pengetatan yang agresif ini berisiko hard landing. Gitu ya. Nah, ini rangkuman doang. Nanti teman-teman bisa baca ya. Teman bisa baca sendiri nanti di PDF-nya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ini teman bisa baca sendiri. Nanti ini rangkuman doang kan, tinggal baca aja. Oke. ICBP nggak boleh beli ya? Nggak boleh, kok nggak boleh? ICBP boleh beli dong. Tadi harganya berapa ICBP? ICBP di harga berapa tadi? ICBP, oh iya ya, karena harganya di atas BBP ya, di atas 8.000 ya. Ya ya, tunggu pullback. Di atas buy below price dia. Hill. Bagaimana dengan Hill yang baru dibeli Astra? Saya daripada beli Hill ya, mendingan langsung beli Astranya aja gitu yang sudah pasti untuk investasi ya. Ini pokoknya semua pertanyaan ini saya akan jawab berdasarkan sudut pandang investasi ya, bukan trading ya. Jadi daripada Hill mendingan langsung ke Astra. Dia akan dapat juga kan ininya keuntungannya, marginnya. Pak Iskandar, tadi sentimen energi mengalahkan semua sektor, tapi nggak ada saham rekomendasi energi. Kenapa, Coach? Yes. Jadi saham-saham komoditas seperti energi, sawit, dan kawan-kawannya, itu pergerakan harga, bisnis modelnya, pergerakan harganya sangat ditentukan dari pergerakan harganya, harga komoditas. Yang dimana harga komoditas itu udah kayak harga saham, naik turun, fluktuasi, nggak bergerak lurus gitu kan. Sehingga untuk investasi terlalu fluktuasi, terlalu beresiko. Bisa bulan ini naik, tiba-tiba bulan depan turun. Ya. Sementara kita investasi kan kita pengen sesuatu yang konsisten. Ya, selama 24 bulan ke depan kita konsisten bisa masuk. Sehingga saham-saham komoditas itu kita lebih cocok untuk trading. Ya, time periodnya lebih pendek dibandingkan investasi. Ya, gitu. Jadi masuk ke trading ya komoditas. Nah, gimana menyikapi itu? Jadi kita tahu nih, sektor komoditas kuat nih, ya kita sektor komoditas kuat dan Indonesia kuat di sektor komoditas gitu kan. So gimana kita menyikapinya? Ketika sektor komoditas kuat, ekonomi kita kuat, uang banyak masuk ke Indonesia, beli ini ya kan. Sektor pendukung komoditas ya yang akan menguat adalah sektor perbankan. Ya, sektor perbankan akan kuat. Ya, dengan naiknya suku bunga juga sektor perbankan juga akan kuat. Ya, sektor perbankan jadi akan dapat imbas ya dari penguatan sektor komoditas. Makanya kenapa kita rekomendasi masuk ke perbankan. Nah, kedua, saham di antara pilihan saham favorit kita yang nyerempet dengan komoditas adalah Astra. Yang nyerempet ya, gitu. Dan dari sisi penjualan mobilnya Astra, dari sisi otomotif juga dia grow-nya bagus. Yes, Bu Florencia, kalau tidak salah sektor energi termasuk cyclical, jadi kurang rekomen untuk invest yang jangka panjang waktunya relatif panjang. Betul sekali, Bu Florencia. Pak Andrew, Coach tadi kalau nggak salah untuk mengamankan modal bisa pilih masuk ke obligasi pemerintah. Boleh minta penjelasannya? Yes, obligasi pemerintah itu kan surat hutang gitu ya, surat hutang. Ya kayak kita istilahnya kayak deposito gitu ya. Walaupun obligasi juga nggak ada yang menjamin, ya jaminannya adalah negara. Ya kalau negaranya gagal bayar ya negaranya kan kesulitan. Jadi biasanya instrumen yang dipakai untuk mengamankan dana, untuk parkir dana, ya kita sebutnya sebagai risk free rate, ya risk free bebas resiko, rate bebas resiko. Itu kita pakai obligasi 10 tahun. Ya kita pakai obligasi 10 tahun gitu. Pak Ling, di US sekarang inflasi tinggi, bahkan susu bayi tidak tersedia. Apakah Wood masih prospek di sana? Well, Wood pasti akan terkena dampak, makanya kita bilang nggak harus buru-buru beli sekarang. Bisa, kalau teman-teman pengen lebih aman, bisa menunggu melihat situasi di Amerika sudah ada indikasi memulih dan sebagainya. Gitu. Yang pasti secara jangka panjang Wood prospek di sana. Tapi kalau sekarang mungkin dia akan terkena dampak dari resesi atau dari perlambatan ekonomi di Amerika. Bagaimana dengan saham-saham komoditas sawit? Itu sama dengan saham komoditas yang batu bara ya, penjelasan tadi yang apa energi tadi ya, masuk saham komoditas. Jadi sangat fluktuasi, cocoknya trading. Saham Wood apa rutin bagi dividen Pak tiap tahun? Oke, itu saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Rutin bagi dividen nggak ya? Saya kurang tahu.
Wood bagi dividen, mari kita googling. Wood bagi dividen. Kita nggak terlalu fokus ke dividen sih, jadi kita kurang tahu. 2021 Wood tebar dividen 15,9 miliar. Oke, 2021. 2020 tanya aja Google kayak gini-gini. Cepet. 2020 bagi dividen. Oh, ini dividen 2021 ya. Mari kita lihat. Kayaknya dia baru bagi dividen tahun 2020 deh. Ya. 2,5 rupiah. Ya nggak usah diandalin lah dividen. Nggak usah diandalin. 2,5 rupiah 2020. Ya, dividen dari 2020. Kayaknya dia nggak bagi-bagi dividen deh, nggak rutin bagi dividen. Data saya nggak lengkap, jadi saya belum bisa jawab itu dengan pasti. Apa boleh dibantu estimasi kira-kira bottom price saham yang sedang turun banyak? Estimasi kita tadi itu kalau kita lihat angka Jason ya di angka 6.000, 6.300, ya 6.000, 6.300 itu kita sudah bisa agresif. Ya IHSG di 6.000, 6.300. Tapi balik lagi ini estimasi ya tidak pasti akan turun ya kita masih melihat sambil melihat indikasinya. Harapan kita sih fundamental Indonesia ya lebih menguat daripada likuiditas harapan kita. Karena kita punya semuanya gitu. CPO kita punya, tambang kita punya, energi kita punya, makanan kita punya, bahan baku ya mudah-mudahan bahan baku Indonesia lebih kuat gitu. Coach, bukannya kondisi inflasi global juga akan berdampak ke inflasi di Indonesia? Yes, betul. Otomatis BI juga akan menaikkan interest rate yang pada akhirnya loan interest bank naik, NIM mengecil, dan NPL bank akan naik, risiko bank akan meningkat. Otomatis pasti kalau misalnya BI naikin suku bunga, bank-bank juga akan naikin suku bunga gitu kan, otomatis. Jadi kan transfer risk-nya ke konsumen. Jadi atas dasar itu malah sektor bank malah akan bagus. Jadi kalau ditanya apakah BI juga akan menaikkan, yes, pasti. Tadi kita sudah ada di presentasi tadi. Ya, tapi justru is good news untuk sektor bank malah, ya kan? Untuk persentase alokasi per saham itu dihitungnya dari total modal kan ya? Iya betul dari total, dari portofolio ya, portofolio. Berbeda dengan USA, China menurunkan suku bunga dan hari ini bursa Eropa dan equity future di US terdorong naik. Nah, hari ini per hari ini 20 ya. Apakah ini pengaruhnya bersifat sementara atau akan cukup panjang? Well, kita tahu China itu ya kalau misalnya kita bicara bank sentral China itu kan pengaruhnya ke China aja gitu ya. Dan kalau kita bicara secara keluar, China itu adalah debitur, tukang minjemin duit ya ke negara-negara yang punya proyek, pinjemin duit proyek ini, proyek ini, proyek ini. Jadi secara kalau kita bicara secara suku bunga, itu pengaruhnya paling saya nggak tahu ya pengaruh ke suku bunga pinjamannya atau enggak gitu ya. Tapi nggak akan berpengaruh terhadap inflasi global itu. Karena kuncinya sekarang kan yang berpengaruh itu inflasi global. Ya, jadi mungkin secara jangka nggak akan terlalu pengaruh untuk inflasi global kecuali China mulai melancarkan supply chain-nya ya, zero covid policy-nya, lockdown sudah mulai dibuka dan segala macam. Nah, itu yang akan berpengaruh ke supply chain. Gitu. Maksudnya kalau suku bunga naik, saham bank perbankan naik ya. Nggak ada hubungan langsung ke sana Pak Yono, tapi hubungannya tidak langsung. Naik turunnya sebuah harga, ya saham, itu by supply dan demand. Artinya banyak transaksi, banyak yang mau beli dan banyak yang mau jual. Jadi kalau banyak yang mau beli sebuah saham di harga yang lebih tinggi, maka harganya akan naik gitu ya. Nah, diasumsikan kalau suku bunganya naik, berarti keuntungan perusahaan, NIM-nya semuanya akan naik. Nah, kalau kinerja perusahaan bank itu makin bagus, berarti ekspektasinya banyak investor yang tertarik untuk masuk ke bank tersebut, ke perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau banyak yang tertarik untuk masuk, secara nggak langsung sahamnya naik. Jadi gitu ya analoginya.
Coach, kalau melihat kondisi sekarang ini dengan sangat fluktuasi, apakah time frame invest kita 6-24 bulan masih relevan atau bisa diperpendek? Well, tetap kita akan ngambil dasarnya panjang 24 bulan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara investasi, kita pengen teman-teman itu konsisten. Jadi nggak 24 bulan. Jadi 24 bulan itu cuma gambaran doang gitu ya. Oh, kalau kita investasi itu jangka panjang. Tapi kita pengen tentu nabung saham itu setiap bulan tuh rutin selama bertahun-tahun ke depan, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Tinggal nanti pemilihan sahamnya yang ganti-ganti. Oh, dalam waktu setahun saham ini sudah bisa profit taking, kita profit taking, pindahin ke saham yang lain. Sebagian kita ambil nikmati keuntungannya, sebagian kita invest ke yang lain. Nanti saat ini nih lagi turun banget nih, lagi koreksi banget nih. Oh, kita bisa masuk di harga rendah gitu ya misalnya ya. Well, bisa jadi dalam waktu 6 bulan sudah nyentuh ke TP misalnya gitu. Ya kita udah bisa nikmatin sebagian keuntungan, sebagian reinvest kembali. Jadi sebenarnya time period ini kita pengen teman-teman jadikan itu sebagai pandangan untuk konsisten aja. Nabung itu setiap bulan. Jadikan itu sebuah kebiasaan baru gitu ya, seumur hidupnya kita gitu. Jadi kalau kita bicara time frame bisa jadi lebih pendek ya, tergantung. Tergantung juga teman-teman masuknya di mana, di harga berapa gitu kan. Kan kita beda sama trading kan. Kalau trading kan kita tentuin harga masuknya sekian gitu. Ya harga masuk sekian, breakout, ya, jual yang kesekian gitu. Tapi kalau invest kan setiap orang bisa masuknya beda-beda di harga berapa dan ininya ya. Jadi kita nggak bisa patok time frame yang sama untuk setiap orang. Tuh. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Ya, nggak berasa ya, sudah 20.30. Sudah 8:30. Udah 1,5 jam, wah nggak berasa banget. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, buat saya this is exciting moment, ya this is exciting moment gitu ya. Teman-teman yang mau invest boleh tetap lanjutkan invest, tapi juga sisihkan cash buat jaga-jaga kalau misalnya memang terjadi koreksi ya jaga-jaga aja ya. Tapi kalau enggak pun harga sekarang kan juga sudah turun ya sudah turun. Walaupun buat saya turunnya belum jauh-jauh amat gitu ya. Ya belum drastis gitu ya. Tapi ya exciting moment lah. Buat saya ini exciting moment ya. So keep invest gitu ya. Jadikan invest itu sebuah kebiasaan ya konsisten gitu ya. Dan belajar mudah-mudahan teman-teman belajar tentang makro ini ya. Setiap apalagi yang teman-teman yang baru, setiap bulan kita akan update terus sehingga teman-teman makin terbiasa dengan istilah-istilah makro dan dunia luar seperti apa pergerakan dan sebagainya gitu. So thank you teman-teman sudah 1,5 jam. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan sangat sederhana ya. Moga-moga teman-teman paham, nggak mabok gitu ya. Boleh ada feedback kalau teman-teman mabok di bagian mana yang mabok nanti saya coba untuk lebih sederhanakan lagi. Gitu. Thank you very much. Kalau ada pertanyaan langsung nanti bisa japri atau kita di grup. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Bye bye.